Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring kita pada hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu melanjutkan sistem koordinat Kartesius. Nah, kompetensi dasarnya 2.2 menunjukkan sikap logis, kritis, analitik, konsisten, dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang ketiga, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, yang keempat, menentukan kedudukan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, garis itu adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak dari beberapa titik unsur yang saling sejajar membentuk satu kesatuan. Nah, ini merupakan titik A, titik B. Nah, jadi dari titik A itu dia bergerak ke titik B, maka terjadinya sebuah garis. Inilah yang dinamakan garis AB. Nah, yang selanjutnya ada garis, kita namakan garis Q. Maka namanya adalah garis Q. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Kedudukan dua garis. Nah, jadi dalam kedudukan dua garis ini dia memiliki 3 kedudukan. Yang pertama itu adalah sejajar, yang kedua tegak lurus, yang ketiga adalah perpotongan. Nah, coba kita perhatikan gambar pada kedudukan garis yang sejajar. Yang kedua tegak lurus, yang ketiga perpotongan. Nah, jadi ini merupakan garis perpotongan dan ini merupakan garis tegak lurus, dan gambar yang sejajar ini merupakan garis yang sejajar. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Pertanyaan yang pertama, garis apakah yang sejajar dengan sumbu X? Yang kedua, garis apa yang sejajar dengan sumbu Y? Yang ketiga, garis apa yang tegak lurus dengan sumbu X? Yang keempat, garis apa yang tegak lurus dengan sumbu Y? Yang kelima, garis apa yang berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y? Nah, perhatikan pada soal yang pertama. Garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X ini merupakan sumbu datar. Nah, yang sejajar dengan sumbu X. Nah, tadi sudah disinggung mengenai garis yang sejajar. Nah, berarti yang sejajar dengan sumbu X berarti adalah garis pada L1, L2, L3, dan L4. Nah, itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, sejajar, garis manakah yang sejajar dengan sumbu Y? Nah, ini merupakan sumbu Y. Sumbu Y atau sumbu tegak. Nah, yang sejajar dengan sumbu Y ini adalah garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, tegak lurus dengan sumbu X. Tegak lurus dengan sumbu X. Nah, berarti apa aja? Yaitu M1, M2, M3, dan M4. Nah, karena kan tegak lurus. Nah, terhadap sumbu X. Tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, terus yang keempat,
tegak lurus dengan sumbu Y. Ini merupakan sumbu Y. Nah, tegak lurus pada sumbu Y berarti adalah L1, L2, L3, dan L4. Tegak lurus dengan sumbu Y. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir. Garis apakah yang memotong sumbu X dan sumbu Y? Nah, perhatikan pada garis N1 dan N2. Nah, dia memotong pada sumbu X dan sumbu Y, di mana N1 ini dia memotong pada sumbu X di titik 1, dan memotong pada sumbu Y di titik 2. Nah, pada garis N2 itu dia memotong sumbu X di titik -1 dan memotong sumbu Y di titik 2. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, contoh, jika ada garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4,-5, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, maka kita gambar sistem koordinatnya. Kita ketahui garis A melalui titik B 4,5 dan titik C 4-5. Nah, pada titik B itu dia 4 satuan ke sumbu X. 1, 2, 3, 4. Terus Y-nya itu 5. 1 dari 4 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dan titik C, X-nya yaitu 4. 1, 2, 3, 4. Dan Y-nya adalah -5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang ditanya kedudukan garis A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita hubungkan dari titik B ke C, dia membentuk sebuah garis. Nah, jadi dari gambar itu dapat kita ketahui bahwasanya garis A itu dia sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Y, dan tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, jadi dapat kita simpulkan tadi garis A ini dia sejajar nih dengan sumbu Y dan tegak lurus pada sumbu X. Nah, lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya ada soal buat kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, yang nomor 1 itu kalian harus menggambarkan garis W yang tegak lurus pada sumbu X yang berada di sebelah kiri dan berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Nah, jadi kalian gambarkan pada sistem koordinatnya. Nah, terus yang kedua itu, jika ada garis P melalui titik Q, -3,4 dan titik R -3,-4, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang tadi yang sudah kita bahas. Terus yang nomor 3, garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa aja garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y? Terus yang nomor 4, garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalian cari yang tegak lurus pada sumbu X dan sumbu Y itu garis apa? Yang kelima itu garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi garis yang berpotongan pada sumbu X dan sumbu Y itu adalah garis apa? Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.